Di kedalaman mitologi Yunani, bersemayam sebuah sosok tragis bernama Sisyphus. Dihukum oleh para dewa, takdirnya adalah sebuah absurditas tanpa akhir. Mendorong sebuah batu besar ke puncak gunung, hanya untuk melihatnya terguling kembali ke bawah sesaat sebelum ia mencapai puncak. Lalu ia harus turun dan memulai lagi, selamanya. Selama berabad-abad, Sisyphus adalah lambang kesia-siaan, sebuah metafora untuk kerja keras tanpa hasil. Namun pada abad ke-20, seorang filsuf bernama Albert Camus menatap tragedi ini dan mengajukan sebuah proposisi yang mengguncang. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Bahagia? Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa menemukan kebahagiaan dalam sebuah siklus kegagalan yang abadi? Camus berargumen bahwa kebahagiaan Sisyphus lahir pada momen krusial itu. Ketika ia berjalan menuruni gunung untuk menemui batunya sekali lagi. Dalam perjalanan turun itu, ia sadar sepenuhnya akan nasibnya. Ia tidak lagi berharap, tidak lagi tertipu ilusi bahwa kali ini batunya akan tetap di puncak. Ia menerima takdirnya. Dan dalam penerimaan itulah, ia menjadi lebih kuat dari batunya. Ia menemukan makna bukan pada puncak, tetapi pada perjuangan itu sendiri. Kisah Sisyphus adalah cermin retak bagi obsesi peradaban kita. Kita adalah masyarakat yang terobsesi dengan puncak gunung, puncak karier, puncak kekayaan, puncak popularitas. Kita percaya bahwa kebahagiaan adalah sebuah destinasi, sebuah garis finish, yang jika kita capai, semua penderitaan akan berakhir. Kita mendorong batu kita setiap hari, proyek, tenggat waktu, target, dengan keyakinan buta bahwa di puncak sana ada kelegaan abadi. Namun seperti Sisyphus, kita seringkali mendapati batu itu terguling kembali. Sebuah promosi hanya membuka jalan menuju target yang lebih tinggi. Sebuah pencapaian hanya bertahan sekejap sebelum digantikan oleh kekosongan dan pertanyaan. Lalu, apa selanjutnya? Kita mencapai puncak dan menemukan di sana hanya ada angin dan pemandangan menuju puncak lain yang lebih tinggi. Ini membawa kita pada sebuah pertanyaan fundamental yang seringkali kita hindari. Sebuah pertanyaan yang menjadi jantung dari pencarian kebijaksanaan kuno. Jika kebahagiaan bukanlah tentang mencapai puncak dan ketenangan bukanlah ketiadaan masalah, lalu di manakah esensi dari sebuah kehidupan yang baik bersemayam? Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring, menjadi sebuah suar di tengah kabut kegelisahan kolektif ini. Popularitasnya yang masif bukanlah kebetulan. Ia adalah gejala dari sebuah penyakit zaman yang telah mencapai tingkat epidemik. Penyakit yang kita sebut ketenangan yang rapuh. Mari kita dekonstruksi arsitektur kegelisahan ini. Fondasinya dibangun di atas sebuah pergeseran seismik dalam sejarah manusia. Selama ribuan tahun, nilai seorang individu seringkali terikat pada komunitas, tradisi, dan iman. Kini, di era hiperindividualisme, kita diminta untuk membangun identitas kita sendiri dari nol. Dan bahan bangunan yang ditawarkan oleh budaya modern seringkali sangat rapuh. Bahan bangunan pertama adalah ekonomi perhatian. Di dunia digital, ketenangan Anda tidak menguntungkan. Kemarahan, kecemasan, dan iri hati menghasilkan lebih banyak klik dan engagement. Algoritma secara sistematis menyodorkan kepada kita apa yang membuat kita resah. Kehidupan orang lain yang tampak sempurna, berita buruk yang memicu kemarahan, perdebatan tak berujung yang menguras energi. Kita tanpa sadar menyerahkan pikiran kita untuk dimanipulasi oleh kekuatan yang tujuannya adalah memonopoli perhatian kita, bukan untuk mencerahkan jiwa kita. Bahan bangunan kedua adalah budaya perbandingan. Media sosial bukanlah jendela menuju realitas. Ia adalah panggung pertunjukan. Sebuah teater di mana setiap orang adalah kurator
dari museum kehidupan ideal mereka sendiri. Kita membandingkan di balik layar kita yang berantakan dengan panggung utama orang lain yang terpoles. Psikolog menyebut fenomena ini hedonic treadmill. Kita terus berlari mengejar kebahagiaan, tetapi kita tidak pernah maju, karena garis finishnya terus bergerak seiring dengan pencapaian orang lain. Dan bahan bangunan ketiga yang paling berbahaya adalah eksternalisasi harga diri. Kita diajarkan untuk meletakkan fondasi identitas kita di luar diri kita, pada validasi eksternal. Saya berharga jika saya mendapat promosi. Saya dicintai jika postingan saya mendapat banyak likes. Hidup saya berhasil jika saya memiliki apa yang dimiliki tetangga saya. Kita mengubah kata "jika" menjadi borgol. Harga diri kita tidak lagi menjadi properti pribadi. Ia menjadi barang sewaan yang bisa diambil kapan saja oleh opini orang lain atau oleh perubahan nasib. Inilah diagnosis yang ditawarkan filosofi teras. Kita tidak hanya cemas, kita secara sistematis membangun sebuah kehidupan di mana kecemasan adalah kondisi default. Kita adalah arsitek dari penjara mental kita sendiri. Buku ini tidak menawarkan kunci ajaib untuk keluar. Ia menawarkan sesuatu yang lebih fundamental. Cetak biru untuk merenovasi total arsitektur batin kita. Cetak biru ini, yang dikenal sebagai filsafat Stoa, bukanlah gagasan tunggal. Ia dihidupi dan diuji oleh individu-individu dari berbagai lapisan masyarakat, membuktikan ketangguhannya dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Inti dari cetak biru ini adalah dikotomi kendali, pemisahan tegas antara apa yang bisa kita ubah dan apa yang harus kita terima. Untuk melihat bagaimana prinsip ini bekerja, mari kita temui 3 arsitek utama stoicisme, 3 wajah yang mewakili universalitas ajaran ini. Pertama, Epictetus, sang budak. Ia hidup dalam kondisi paling hina yang bisa dibayangkan. Tubuhnya adalah milik tuannya. Ia bisa disiksa, dijual, atau dibunuh sesuka hati. Suatu ketika, tuannya dengan kejam memutar kakinya hingga patah. Epictetus dilaporkan hanya berkata dengan tenang, "Sudah kubilang itu akan patah." Setelah dibebaskan, ia menjadi salah satu filsuf paling berpengaruh. Ajarannya sederhana dan brutal. Tubuhmu, propertimu, reputasimu, semua itu berada di luar kendalimu. Yang menjadi milikmu hanyalah satu, caramu menggunakan pikiranmu. Bagi Epictetus, kebebasan sejati bukanlah status sosial, melainkan kedaulatan atas pikiran. Kedua, Seneca, sang negarawan. Ia adalah penasihat Kaisar Nero yang tiran, salah satu orang terkaya di Roma. Ia hidup dalam kemewahan, namun juga dalam bahaya politik yang konstan. Ia tahu betul bahwa kekayaan dan kekuasaan bisa lenyap dalam sekejap mata atas perintah seorang kaisar yang paranoid. Maka, ia melatih dirinya dengan apa yang disebut premeditatio malorum, merenungkan skenario terburuk. Ia akan tidur di lantai yang keras, makan makanan sederhana, untuk mengingatkan dirinya bahwa ia bisa bertahan hidup tanpa kemewahan. Ia menulis, "Bukan orang yang memiliki sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih." Bagi Seneca, ketenangan adalah tentang memperkecil celah antara apa yang kita miliki dan apa yang kita inginkan. Dan akhirnya, kita kembali pada Marcus Aurelius, sang kaisar. Pria yang berada di puncak hierarki, yang memiliki segalanya, namun merasakan beban dunia di pundaknya. Setiap malam di tinda militernya yang dingin, ia tidak menulis strategi perang. Ia berperang dengan dirinya sendiri. Jurnalnya, Meditations, adalah medan pertempuran batin. Mari kita selami satu intri. Bayangkan, ia baru saja mendengar kabar tentang pemberontakan jenderalnya, Avidius Cassius. Ini adalah pengkhianatan tertinggi. Respons alamiah adalah kemarahan, paranoia, hasrat untuk balas dendam. Namun, apa yang ia tulis?
Ia mengingatkan dirinya, tujuan hidup bukanlah untuk hidup bersama orang-orang yang sempurna, tetapi untuk berlatih kebajikan, kesabaran, pengampunan bersama mereka yang tidak sempurna. Ketika wabah Antoninus menghancurkan populasi kekaisaran, ia menulis, kematian adalah bagian dari alam, sama seperti mekarnya bunga di musim semi dan gugurnya buah di musim gugur. Ia tidak menyangkal tragedi, tetapi ia membingkainya dalam sebuah tatanan kosmik yang lebih besar untuk menjaga kewarasannya. 3 pria ini, seorang budak, seorang politisi, seorang kaisar, semuanya memegang kunci yang sama. Mereka mengerti bahwa kebahagiaan bukanlah hasil dari kondisi eksternal mereka, entah itu perbudakan atau kekuasaan. Kebahagiaan adalah produk dari disiplin internal, produk dari sebuah pilihan sadar yang dibuat dari momen ke momen untuk fokus hanya pada apa yang bisa mereka kendalikan, pikiran, penilaian, dan tindakan mereka. Di titik ini, sebuah kesalahpahaman umum seringkali muncul. Gambaran seorang stoa seringkali disamakan dengan sosok yang dingin, pasif, tanpa emosi, yang menerima segala sesuatu dengan kepasrahan buta. Ini adalah karikatur. Ini adalah kekeliruan fundamental dalam memahami inti ajaran ini. Stoicisme bukanlah tentang menghilangkan emosi, melainkan tentang tidak diperbudak olehnya. Seorang stoa tetap merasakan takut, marah, atau sedih. Namun, ia tidak membiarkan emosi-emosi negatif ini, yang mereka sebut passions, mendikte tindakannya. Ia mengamati emosi itu seperti mengamati awan yang lewat di langit, tanpa harus menjadi badai itu sendiri. Perspektif baru yang ditawarkan di sini adalah redefinisi total atas konsep aksi dan agensi. Stoicisme bukanlah filsafat kepasrahan, melainkan filsafat tindakan yang terfokus secara radikal. Dengan berhenti membuang-buang energi mental pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, cuaca, opini orang lain, masa lalu, kita justru membebaskan sumber daya yang luar biasa besar untuk dicurahkan pada hal-hal yang bisa kita ubah. Ini adalah cikal bakal dari apa yang kini kita kenal sebagai terapi perilaku kognitif, CBT, salah satu pendekatan psikologis paling efektif saat ini. CBT beroperasi pada prinsip stoa yang sama, bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan keyakinan kita tentang peristiwa tersebut. Dengan mengubah keyakinan, penilaian, kita bisa mengubah respons emosional dan perilaku kita. Jadi, seorang stoa bukanlah orang yang pasrah saat melihat ketidakadilan. Sebaliknya, karena ia tidak terganggu oleh amarah yang buta atau keputusasaan yang melumpuhkan, ia bisa bertindak melawan ketidakadilan itu dengan kepala dingin, strategi yang jernih, dan ketekunan yang tak tergoyahkan. Ia bertindak bukan karena didorong oleh hasrat, tetapi karena ditarik oleh kewajiban dan kebajikan. Ia adalah aktivis yang paling efektif, prajurit yang paling tangguh, dan pemimpin yang paling stabil, justru karena benteng batinnya kokoh. Kita memulai perjalanan ini dengan Sisyphus dan kapalnya di tengah badai. Kita telah melihat bagaimana arsitektur modern membangun kegelisahan dalam diri kita. Dan kita telah menemukan cetak biru kuno yang dipegang oleh seorang budak, negarawan, dan kaisar. Sekarang, mari kita kembali ke metafora sentral buku ini. Teras. Teras adalah sebuah ruang ambang, sebuah tempat perlindungan di mana kita bisa merasakan angin tanpa harus tersapu olehnya, di mana kita bisa mendengar guntur tanpa harus tersambar petirnya, di mana kita bisa menyaksikan hiruk-pikuk dunia luar dengan rasa keterlibatan, namun tanpa kehilangan pusat gravitasi diri kita. Mempraktikkan filosofi teras adalah sebuah latihan seumur hidup dalam membangun ruang ini di dalam jiwa kita. Ini adalah proses sadar,
untuk menarik garis batas antara stimulus eksternal dan respons internal kita. Di dalam ruang antara stimulus dan respons, itulah terletak kebebasan dan pertumbuhan kita. Ini bukan berarti kita menjadi acuh tak acuh. Sebaliknya, dari teras inilah kita bisa mencintai dunia dengan lebih tulus, karena kebahagiaan kita tidak lagi bergantung padanya. Kita bisa berjuang untuk tujuan yang lebih tinggi dengan lebih gigih, karena kita tidak mudah patah oleh kemunduran. Kita bisa menjadi teman, pasangan, dan warga negara yang lebih baik, karena kita beroperasi dari pusat ketenangan, bukan dari pusat kebutuhan dan ketakutan. Perjalanan ini tidak menjanjikan kebahagiaan abadi atau kehidupan tanpa rasa sakit. Janjinya jauh lebih realistis dan jauh lebih berharga. Janji ketangguhan, martabat, dan kedamaian batin yang tidak bisa dibeli dengan uang atau dianugerahkan oleh orang lain. Kedamaian yang kita tempa sendiri di dalam tungku kesadaran kita. Maka, saat Anda menutup video ini dan kembali ke lautan kehidupan Anda, mungkin ada baiknya Anda tidak lagi bertanya, bagaimana cara saya menenangkan badai di luar sana? Melainkan, mulailah bertanya, bagaimana cara saya membangun benteng yang lebih kokoh dan merawat teras yang lebih teduh di dalam jiwa ini hari ini?